Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 9, akan menjelaskan mengenai measuring employee productivity and team development, atau jika dibahasakan adalah pengukuran terhadap produktivitas karyawan dan pengembangan tim. Kelompok 9 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah rekan saya, Hasan Prasetyo Wardani, dan rekan saya, Dekan Alaranta Bangsa Susa, dan saya sendiri, Cahaya Sariko Fitra. Sebelumnya, apa sih itu dari pengukuran kinerja? Moulding sendiri pernah mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai mengevaluasi seberapa baik organisasi dikelola dan nilai yang mereka berikan untuk customer dan stakeholder lainnya. Kinerja individu dapat diukur dengan mengacu pada indikator Key Performance Index atau KPI. KPI sendiri mendefinisikan hasil atau output yang diidentifikasikan sebagai hal krusial untuk mencapai kinerja yang tinggi. Pengukuran kinerja memiliki beberapa teknik evaluasi yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teknik yang pertama itu ada Behavioral Anchored Rating Scale atau biasa disebut BARS. Menurut Dassler tahun 2008, BARS adalah metode penilaian kinerja yang mendidik pada kombinasi insiden kritis dan peringkat atau quantified ratings dengan menggunakan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan juga buruk. Untuk BARS ini ada 5 tahapan. Yang pertama membuat critical incident, yang kedua mengembangkan dimensi kinerja, yang ketiga mengalokasikan kembali kejadian, yang keempat membuat skala kejadian, dan yang kelima atau yang terakhir ada mengembangkan perangkat akhir. Untuk kelebihan dan kekurangan BARS ini, BARS memiliki kelebihan ukuran lebih akurat, standar yang lebih jelas, adanya umpan balik, adanya dimensi independen, dan adanya konsistensi. Untuk kekurangannya sendiri, BARS ini menyita waktu jika dibandingkan dengan metode lainnya. Untuk metode penilaian yang kedua, itu ada Behavioral Observation Scale atau BOS. Menurut Latham dan Wexley pada tahun 1977, BOS adalah penjumlahan skala yang berdasarkan pernyataan tentang perilaku kerja yang diinginkan atau tidak diinginkan. Ini adalah pernyataan perilaku bersaing, misalnya melakukan tinjauan kinerja tepat waktu, melakukan tinjauan kinerja sebagai dialog dengan karyawan. Untuk prosedur pelaksanaannya antara lain pemilihan kejadian-kejadian kritis atau critical incident, penentuan skala acuan penilaian menggunakan tabel, penilaian pekerja, kemudian penilaian departemental, dan yang terakhir penyusunan program perbaikan kinerja. Untuk kelebihannya, BOS ini memiliki kelebihan yang pertama mudah dalam pemahaman dan komitmen penggunaannya. Yang kedua, sebagai suplemen bagi deskripsi yang ada. Yang ketiga, konten valid atau sahih isi. Yang keempat, memfasilitasi umpan balik kinerja yang eksplisit. Dan yang kelima, lebih efektif dan adil. Untuk kelemahannya, yang pertama, dibutuhkan waktu, upaya, dan biaya yang besar. Yang kedua, hanya dapat diterapkan pada pekerjaan yang perilakunya secara spesifik dapat diamati. Dan yang ketiga, penilai kadang mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat kemiripan antara perilaku karyawan yang telah mereka amati dan kejadian-kejadian kritis tertentu yang digunakan dalam tolak ukur metode BOS. Untuk metode yang ketiga itu ada Porcel Distribution. Menurut Shimamura tahun 1997, Porcel Distribution itu mensyaratkan evaluator untuk menempatkan suatu presentasi atau persentase tertentu dari karyawan-karyawannya ke dalam setiap kategori berdasarkan kinerja keseluruhan. Sedangkan menurut Hani Handoko pada tahun 2003, Porcel Distribution itu memisah-misahkan atau menyortir para karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda melalui proporsi tertentu, dari yang terbaik hingga yang terburuk. Untuk kategori persentase metode Porcel Distribution itu dimulai dari yang pertama kinerja tidak memuaskan, yang kedua kinerja cukup, yang ketiga kinerja baik, dan yang terakhir kinerja sangat memuaskan. Untuk kelebihannya, kategori klasifikasi setiap persentase karyawan itu jelas, kekurangannya
kelompok karyawan tidak selaras dengan distribusi yang ditetapkan. Nah, untuk metode penelitian yang keempat itu ada point allocation method. Point allocation method ini merupakan bentuk lain metode grading. Penilai diberikan sejumlah nilai total untuk dialokasikan di antara para karyawan dalam kelompok. Ada karyawan yang lebih baik diberi nilai lebih besar daripada para karyawan dengan prestasi yang lebih di bawahnya. Untuk proses penerapan metode alokasi poin ini ada dua. Yang pertama, memilih pekerjaan awal untuk penyusunan metode. Kemudian yang kedua, melaksanakan analisa pekerjaan. Dalam analisa pekerjaan terdapat dua jalur yang bisa digunakan. Biasanya nanti menggunakan tabel. Kemudian untuk kelebihan metode ini, yang ada 4 kelebihan. Yang pertama, rinci dan spesifik. Yang kedua, valid. Yang ketiga, mudah diterima. Yang terakhir, akurat dan mudah diperbarui. Untuk kekurangannya sendiri, membutuhkan banyak waktu dan juga membutuhkan banyak biaya. Kemudian adanya kemungkinan human error. Dan yang terakhir, membutuhkan interaksi yang besar. Untuk metode penilaian yang kelima itu ada SI. Menurut Ho tahun 2018, SI adalah metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Dalam metode SI ini, penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Kelebihan yang dimiliki metode SI ini adalah sederhana, efektivitas teknik, penekanan pada keseluruhan kinerja, mengurangi efek halo dan bias penilaian, dan yang kemudiannya ada meminimalkan masalah kecenderungan memusat dan kemurahan hati. Dan yang terakhir, karakteristik unik karyawan dapat dilihat dalam metode SI ini. Untuk kekurangannya, membutuhkan banyak waktu, kemudian tidak ada standar umum atau tidak berfaedah. Yang ketiga, bisa terjadinya keanekaragaman. Yang keempat, tergantung pada kecakapan menulis penilai. Dan yang terakhir, biaya relatif tinggi. Untuk metode penilaian yang keenam ini ada critical incident. Menurut Ho tahun 2018, metode critical incident atau metode insiden kritis adalah metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis, baik perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku atau insiden yang negatif. Dengan metode ini, pengevaluasi atau dalam hal ini adalah seorang manajer harus terus-menerus mencatat insiden atau perilaku bawahannya, baik positif maupun negatif. Namun pada umumnya, perilaku atau insiden yang dicatat adalah insiden atau perilaku yang sangat ekstrim. Untuk tahapan prosesnya, ada 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi sistem pada suatu organisasi. Yang kedua, memformulasikan tujuan umum sistem tersebut. Yang ketiga, merencanakan survei. Yang keempat, pimpinan atau penilai mencatat seluruh kejadian-kejadian kritis. Dan yang terakhir atau yang kelima, hasil dari pengolahan data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk form. Untuk metode penilaian yang selanjutnya akan dilanjutkan lebih jelas oleh rekan saya, Iksan Prasetyo. Kepada Iksan dipersilahkan. Berikutnya ada forced choice scale atau skala penilaian yang tidak memungkinkan responden memberikan jawaban ragu-ragu atau netral atau tidak tahu atau abstain. Jadi kalau menurut Paulus tahun 1981, faktor analitik teknik itu adalah salah satunya forced choice scale itu adalah membuang pengaruh desirabilitas sosial dari skor skala dengan menggunakan teknik korelasi parsial atau regresi gitu. Untuk kelebihan dari forced choice scale ini adalah mengurangi bias penilaian atau kecurangan atau ketidakadilan. Terus penilai tidak dapat mendistorsikan nilai forced choice scale seseorang lebih tinggi daripada orang lainnya gitu. Kekurangannya untuk forced choice scales ini biasanya memberikan satu indikasi tunggal yang daripada nilai-nilai yang dimensi spesifik lainnya. Jadi untuk forced choice scale ini tuh tidak ada secara detailnya gitu. Jadi cuma pertanyaan dia tidak atau misalnya setuju atau tidak setuju seperti itu. Terus untuk kekurangannya forced choice scale ini biasanya memberikan suatu kurang bermanfaat gitu ya. Kalau forced choice ini kurang bermanfaat untuk pengembangan diri. Jadi untuk forced choice scale ini lebih baik untuk administrasi gitu. Next. Selanjutnya ada skala penilaian grafis atau metode GRS, di mana metode yang membagi 5 kategori seperti
sangat buruk, sedang, baik, atau sangat baik. Gitu. Menurut Wilson Bangun tahun 2012. Untuk skala ini biasanya digunakan untuk kedisiplinan, untuk menilai kualitas pekerjaan, atau sebagainya. Selanjutnya, ada daftar pertanyaan atau checklist, di mana sebuah daftar yang deskriptif atau sifat mendeskripsikan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi sistemnya, jika hal tersebut positif maka akan menambah 1 poin, jika itu negatif mengurangi 1 poin. Keunggulannya itu mudah, hemat, cepat, terus tidak bergantung pada kesalahan-kesalahan penilai. Untuk kelemahannya, rentan terjadi bias atau halo effect. Bias itu apa sih? Jadi kayak kecurangan atau ketidakadilan. Sementara halo effect itu mengeneralisir sesuatu karena satu hal. Jadi karena dia ngelakuin suatu kesalahan terus jadi semuanya dianggap salah gitu. Terus terkadang juga terjadi misinterpretasi dari responden, itu juga akan mengurangi kualitas daftar pertanyaan atau checklist. Terus berikutnya ada manajemen by object. Kalau menurut Stephen Robin itu tahun 2006, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO menetapkan sasaran secara partisipatif yang berwujud, dapat tercipta kebenarannya dan dapat diukur. Untuk elemen MBO ini sendiri ada komitmen pada program, terus menetapkan sasaran tingkat puncak secara individual, partisipasi, otonomi dalam mengimplementasikan rencana gitu. Berikutnya proses terjadinya MBO, di mana pertama menetapkan tujuan, terus merencanakan dan melakukan tindakan yang sudah direncanakan itu, terus ada pengendalian dan evaluasi begitu seterusnya. Berikutnya ada teknik evaluasi 360 derajat. Ini adalah teknik yang bisa dibilang paling kompleks karena seluruh anggota organisasi berperan sebagai penilai maupun yang dinilai. Begitu. Untuk kelebihannya sendiri, karena ini bersifat komprehensif, terus merangsang karyawan untuk mengenal karyawan lain, jadi terjadi komunikasi begitu, terus mudah diterima, mengurangi bias penilaian, terus juga menambah komitmen untuk pengembangan. Untuk kekurangannya, ini terlalu kompleks, jadi membutuhkan waktu lebih dan mungkin biaya lebih juga, terus juga membutuhkan dukungan peralatan, terus partisipan juga harus tahu dengan betul kriteria penilaian supaya tidak terjadi misinterpretasi begitu. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Sesa. Nah, dari semua teknik evaluasi yang telah disampaikan, ada beberapa key point untuk diperhatikan. Itu ada 11 dari teknik evaluasi. Yang pertama adalah BIRS, yang kedua adalah Behavior Office Person Scale 1 BOS, Force Distribution Point Allocation Method, ESI Critical Incident, Force Choice Scales, skala penilaian grafis, dan 3 lainnya adalah daftar pertanyaan atau checklist, manajemen by object atau MBO, dan teknik evaluasi 360 degree feedback atau 360 derajat. Dari semua metode penilaian yang ada, tidak ada yang lebih baik dan tidak yang lebih buruk. Semua kembali lagi kepada penilaiannya, mana yang lebih cocok terhadap penilaian yang dibutuhkan, tergantung perusahaannya itu kembali. Karena itu terdapat 11 pilihan untuk diterapkan pada penilaian kinerja. Berikut adalah biodata dari tim kelompok 9. Saya sendiri Jasa Riko Fitar sebagai editor, Ihsan Prasetyo dan Dekan Erlanta Susisa sebagai content creator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.